Bapak Ibu, sebelum ditutup oleh moderator, izin saya untuk menyampaikan informasi dan sedikit tanggapan tentang tadi yang disampaikan. Yang pertama bahwa tadi ada usulan bagaimana kalau Kakuma, kemudian diskusi sampai rencana tindak lanjut itu DPR saja nanti oleh pengurus LTN di kota dan kabupaten dengan pengurus yang lain. Nampaknya ini sangat bijak karena tidak memungkinkan dilakukan dalam kondisi yang dengan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, hemat saya untuk hari ini di penghujung kegiatan ini mungkin kita jadikan saja kegiatannya menjadi kegiatan refleksi dan rencana tindak lanjut sehingga lebih sederhana. Yang kedua, menanggapi tentang adanya realita di tingkat PCNU di mana ada beberapa media yang dikelola bisa oleh pengurus hariannya, oleh lembaga bahkan LANO. Bagaimana memposisikan LTN NU di lapangan? Kalau melihat SK-nya bahwa pengurus LTN itu ditekankan oleh PCNU, seperti halnya LTN di PWNU juga demikian, dan hubungannya antara PWNU dengan PCNU itu adalah sebagai mitra bukan bawahan. Jadi dari PB ke PW kemudian ke PC sampai ke ranting itu kita sebagai mitra kerja saja. Dan bagaimana, apakah perlu disatu komandokan? Nah itu kalau menurut saya sih cara kerjanya fleksibel. Maksud fleksibel itu begini, realita di lapangan ada memang yang PC mengelola sendiri dengan memiliki website, ada juga yang belum, ada juga yang LTN memang mengelola website dan website sendiri. Kita harus bagaimana? Ya kita lebih baik menjadikan media-media yang lain atau lembaga lain atau badan lain itu sebagai mitra untuk bersinergi saja. Kalau misalkan PC punya website sendiri dan memang kita merupakan bawahan dari PC, maka link itu tetap berkesinambungan. Jadi yang utamanya adalah yang web PC, tetapi kemudian nanti terkoneksi dengan media-media yang lain yang ada di PC. Tapi kalau memang PC belum punya website, maka semestinya bahwa LTN yang menjadi garda terdepannya. Jadi itu kondisional dan fleksibel sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian berikutnya, barangkali ini sekedar sharing dan masukan. Sebaiknya memang kita pengurus baik di tingkat PW maupun PC kita harus mengukur SDM yang kita miliki. Sebagai contoh, barangkali kami di pengurus PW memang berbeda latar, berbeda pekerjaan, dan mudah-mudahan bisa saling melengkapi. Ada Kang Didin tetapi tidak bisa hadir karena dia bekerja secara profesional. Dia memiliki penguasaan kuat di bidang website dan sangat terbuka andai kata mau berkonsultasi dan mau bertanya kalau ingin mengembangkan website, termasuk website yang dibuat yang ada di PW itu adalah dibuat oleh Didin. Nah kalau Kang Hadi, Abdul Hadi, dia memang lebih ke praktisi medsosnya, terutama di YouTube, TikTok dan Facebook gitu. Kalau Kang Didin, kalau misalkan mengadakan, misalkan ada harapan, misalkan ada pengajian medsos gitu ya, pengajian medsos secara online itu sangat memungkinkan untuk beliau. Tapi kalau Kang Hadi, seperti yang tadi disampaikan, kurang berkenan karena beliau lebih senang dalam bentuk workshop langsung menjelaskan langsung praktek gitu ya. Nah memang SDM-nya begitu. Kemudian ada Pak Jajang ke latar
di bidang pustakawan ya kawan, pustakawan, ilmu perpustakaan, jadi seorang pustakawan, dan kesininya sekarang menjadi praktisi TikTok, sekalipun mohon barangkali ya, untuk kontennya belum fokus tentang keaswajaan, belum ke NU-an, tapi bisa dijadikan sebagai konsultan untuk memproduksi atau membuat konten-konten TikTok untuk sementara ini. Pengurus yang lain di SDM di LTN itu memang berbeda-beda, termasuk saya sendiri adalah sebagai akademisi dengan latar penulis buku dan editor buku. Karena itu kontribusi yang baru saya bantu adalah pertama membantu mengedit sampai mempublikasi bukunya Pengacara Yesus dulu yang yang kedua saya membantu mengedit dan mempublikasi buku yang sholat tarawih 17 rakaat yang kemudian dibuka di bedah bukunya. Yang ketiga saya membantu menjadi editor buku keaswajaan yang dikeluarkan oleh LP Maharif PWNU di masa yang lalu. Yang termasuk yang sekarang saya termasuk dilibatkan sebagai penelaah buku LTNNU yang akan dicetak sekarang, tadinya dicetak terbatas di Al-Muhajirin Purwakarta dan sekarang akan dikembangkan secara nasional, akan dicetak oleh PT 3 serangkai di Yogyakarta di Solo. Jadi artinya memang setiap berbeda-beda SDM yang ada di lembaga gitu. Oleh karena itu barangkali melalui rapat koordinasi ini kita bisa silaturahmi dan kemudian kita bisa saling mengenal potensi di antara pengurus baik di PW maupun juga di LTN. Saya kalau misalkan sebagai contoh saya tidak bisa berkomunikasi dengan seluruh peserta, tapi dalam waktu yang sangat terbatas sempat ketemu ada Akang dari Garut yang memang latarnya adalah seorang fotografer, ada kami yang latarnya sebagai penulis konten-konten yang berupa laporan kegiatan. Jadi artinya mari kita saling mengenal pengurus di intern kota kabupatennya, kemudian saling mengenal di luar dengan LTN yang dari luarnya, dan kemudian kita bisa saling bertukar informasi dan bersinergi sesuai dengan kebutuhan. Itu sebagai contoh ya. Kemudian satu lagi barangkali tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan budaya literasi. Memang ini menjadi tanggung jawab. Memang di tahap awal memang kitanya terlebih dahulu yang harus belajar, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita sehingga bisa berkontribusi di LTN. Tapi dalam tahap berikutnya salah satunya adalah memang kita perlu kaderisasi. Nah, seperti yang tadi dari PW sampaikan, memang idealnya bahwa pengurus PC bisa berubah, tetapi pengurus LTN sebaiknya jangan berubah 100%, karena itu menyangkut kaderisasi. Tapi kalau sudah terjadi, sudahlah kita perbaiki semampu kita. Nah, termasuk kalau memang kita ingin melakukan pendidikan ke bawah ke depannya, apa yang kita miliki, pengalaman yang kita dapatkan, kita bisa transfer ke lembaga-lembaga yang lain atau badan yang lain, termasuk diawali dari IPNU dan IPPNU, sehingga kaderisasinya tetap. Nah, itu barangkali beberapa komentar. Dan untuk misalnya rencana tindak lanjutnya, barangkali pertama untuk hal yang tadi akan di-PR-kan saja, dan kemudian supaya terukur, insya Allah nanti Bu Mirna atas izin Ketua LTN PWNU, insya Allah nanti akan membuat Google Form lembar kerja, semacam lembar kerja apa tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Tambahan sedikit ya, sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ATN Kabupaten Tasik ya. Seperti halnya barusan saya diberikan laman dari ATN Jabar ya, yang untuk Kabupaten Tasik. Saya sudah mengisi artikel, ya tidak banyak lah tapi ada. Cuman saya lihat kesulitan saya itu karena diakui oleh kami mungkin bukan latar belakang jurnalistik, bukan latar belakang ilmu dakwah, tapi saya juga latar belakang syariah ya. Jadi pas kita menulis itu artikel khususnya masih banyak kesulitan tentang perlu revisi CEO. Itu artinya kita ketika mengupload, mempublish itu otomatis tidak sesempurna penulis yang ada di Sinta atau yang sebagainya. Nah mungkin kekurangan saya nanti ke depan kita bagaimana cara menulis artikel yang baik, bagaimana untuk mempublish sesuai dengan seharusnya. Nah itu tiap LTN mungkin dikaderisasi dan ada waktu baik lewat online ataupun offline supaya penulisan tadi, kaderisasi artikel itu semakin meningkat gitu. Karena kalau begini caranya kita diberikan ruang untuk menulis tetapi mempublish adanya gitu. Akhirnya pembahasan itu tidak lebih dari 100 Pak. Ketika saya menulis dari awal hanya 100, paling banyak 150 gitu kan. Tetapi kalau kita melihat website online yang lain misalkan sampai ribuan atau ini, tapi kita sulitnya itu untuk mungkin ada kekurangan dari kitanya ataupun ada kekurangan halayaknya. Jadi kalau bisa nanti ke depan ada khusus untuk menulis, kita diberikan ruang khusus LTN Kabupaten Tasik gitu, tetapi tidak diberikan ruang untuk sepenuhnya menulis yang baik dan benar dan juga cara penulisan yang sempurna. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih karena waktunya terbatas, langsung ditanggapi. Berkaitan dengan skill kepenulisan, memang kita adalah satu permasalahan lain ya, menjadi satu permasalahan lain. Jadi memang seorang kontributor itu memang sebaiknya kita punya ilmu kepenulisannya. Sebenarnya di sini ada praktisinya dari Kabupaten Bandung yang diberikan wakaf ya. Tetapi memang barangkali belum terjalin komunikasi, sehingga belum bisa bersinergi. Insya Allah untuk usulannya akan kami sampaikan kepada pengurus PWNU, LTN PWNU, mudah-mudahan bisa direspon nanti. Tetapi secara umum memang untuk bisa yang ideal seperti yang media yang dimiliki oleh orang lain, kalau hemat saya yang kedua satu berkaitan dengan isi naskahnya, yang kedua dengan strategi strategi atau pengelolaan medsosnya. Jadi membuat naskahnya satu keterampilan, mempublikasi dan pengelolaan medsosnya juga satu keterampilan. Jadi perlu sinergi dua. Nah, yang pertama untuk meningkatkan itu memang perlu pelatihan. Mudah-mudahan nanti hal itu bisa disampaikan, terutama kalau menulis jurnal ya. Kalau jurnal kan memang ada tip-tipnya bagian akademis. Itu barangkali ya, nanti insya Allah akan disampaikan, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pengurus di tingkat PW. Nampaknya demikian beberapa informasi sekaligus tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan keistimewahan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Sekalipun waktu terbatas, sekalipun ide gagasan yang disampaikannya terbatas, tapi paling tidak mudah-mudahan menjadi membuka jalan silaturahmi kita, membangun sinergi antara pengurus LTN, baik antar kota dengan kota dan kabupaten yang lain, termasuk dengan LTN PWNU. Mudah-mudahan pertemuan kita berlanjut di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan media yang kita kelola jauh lebih baik dari hari ini, termasuk juga mudah-mudahan kita yang mengelolanya diberikan kekuatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan keterangan terlebih dahulu untuk Pak Dr. Haji Ilyas. Ya, tadi sudah dipaparkan terkait review hasil pemikiran yang sama-sama sudah kita lalui mulai dari presentasi hari pertama ya. Dan barangkali apakah sudah di-share? Oh, udah ya, di grup ya. Agar bisa dicek terlebih dahulu, Bapak Ibu akan teteh semuanya. Jadi di sana termasuk ada beberapa poin ya, yang poin yang paling menarik itu ada tindak lanjut kegiatan upgrading dan koordinasi. Jadi saran-saran, kritik ataupun yang terkait dengan masukan apapun ya, termasuk ide-ide briliannya Bapak Ibu akan teteh semua, begitu itu bisa dituliskan begitu ya di link tersebut. Kenapa? Karena itu akan menjadi catatan untuk kita bersama agar sama-sama dipelajari dan mempelajari. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin juga 5 atau 10 menit sambil menunggu pemateri terakhir, karena kebetulan Prof. Denny sudah hadir juga narasumber. Jadi kita akhiri untuk sesi ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak keluar kecuali kalau ada yang ingin ke toilet agar cepat selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih. Atur nuhun Kang. Ya,